Selamat datang kembali di debat publik calon wali kota Manado tahun 2020. Di segmen kedua ini, para calon wali kota akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Waktu menjawab adalah 3 menit, dan sebelumnya para calon wali kota ini telah melakukan pengundian untuk siapa yang akan mengambil amplop soal terlebih dahulu yang berada di depan saya. Dan berdasarkan hasil undian, dimulai dari nomor urut 3, nomor urut 1, nomor urut 4, dan nomor urut 2. Saya persilakan untuk calon wali kota nomor urut 3 mengambil soal terlebih dahulu. Terima kasih. Masih tertutup. Harap disimak baik-baik karena saya akan membacakan pertanyaan ini hanya 1 kali. Kota Manado merupakan salah satu daerah tertinggi. Mengalami dampak apa yang Anda lakukan dan bagaimana arah strategi kebijakan pembangunan di Kota Manado pada masa pandemi atau pasca pandemi COVID-19, serta bagaimana strategi untuk melibatkan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM di setiap kelurahan. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. COVID ini sampai hari ini memang masih menjadi permasalahan baik di dunia, di nasional maupun di Kota Manado itu sendiri, sehingga belum tuntas 100% masalah ini. Untuk itu tentunya pemerintah harus tetap giat untuk melaksanakan kegiatan mengantisipasi terjadinya pelonjakan peningkatan penambahan jumlah pasien COVID. Sekaligus juga ada hal yang lebih penting juga atau tidak kalah pentingnya, bahwa di samping kita menjaga protap kesehatan yang ada, tetapi kita juga harus menjaga dampak atau aspek daripada sosial dan perekonomian yang ada. Karena kalau kita hanya memperhatikan protap yang ada, maka perekonomian dan sosial akan terganggu. Walaupun memang ini yang sedang kita rasakan sekarang, baik secara nasional maupun yang ada di Kota Manado sendiri. Untuk itu bahwa peran pemerintah di sini adalah sangat penting untuk memajukan perekonomian yang ada di Kota Manado agar supaya kota ini tetap dijalankan proses perdagangannya, industrinya, pariwisatanya, tetapi dengan protap kesehatan yang ada. Memang ini sangatlah tidak mudah, tetapi bagi pemerintah tentunya yang punya pengalaman di dalam melaksanakan pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya, tentu bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Dan tentunya peran daripada LPM pun harus dilibatkan di sini agar supaya mengingat-ingatkan kepada warga, menjaga agar supaya tetap menjaga protap kesehatan yang ada. Karena sebagaimana tadi saya katakan bahwa walaupun perekonomian kita juga support ya, tetapi protap ini harus tetap kita jaga agar supaya grafik ini tidak meningkat. Untuk itu LPM perlu dilibatkan agar supaya di tiap-tiap wilayah yang ada untuk bisa diingatkan kepada warga untuk menjaga protap kesehatan yang ada. Dan tentunya ini juga sangat berdampak terhadap aspek sosial ya. Pola hidup masyarakat sudah berubah pada saat ini. Maka daripada itu pemerintah harus sangat jeli turun ke tengah-tengah masyarakat untuk melihat secara langsung permasalahan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada satu pemerintahan atau negara pun yang mampu atau sudah punya pengalaman mengatasi COVID. Sehingga ini benar-benar harus secara spesifik, harus secara detail turun kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, disilakan untuk mengambil amplop calon wali kota nomor urut 1. Masih tertutup?
Simak baik-baik pertanyaan ini karena saya hanya akan membacakan satu kali. Salah satu problem yang dihadapi oleh Kota Manado adalah terkait masalah pengangguran yang dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang masih relatif tinggi. Merujuk data BPS Kota Manado, pada tahun 2019 tingkat pengangguran Kota Manado 10,46%. Apabila ditinjau dari lapangan usaha tempat bekerja, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 20,48%. Selanjutnya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 14,09%, dan administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jamsos 10,62%. Dari seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Manado, 40,95% merupakan tenaga kerja di kegiatan informal. Pada masa pandemi COVID-19, kelompok kerja informal menjadi kelompok yang rentan kehilangan pekerjaan atau pendataan. Kebijakan dan program pembangunan seperti apa yang Anda lakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kesempatan kerja di Kota Manado? Dan bagaimana? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pengangguran itu terjadi kalau perputaran uang kurang. Kalau perputaran uang tinggi, kesempatan-kesempatan terbuka, kesempatan untuk berusaha dan kesempatan untuk bekerja. Kalau orang punya kesempatan berusaha, dia juga pasti pakai bekerja. Jadi kita harus memastikan perputaran uang tinggi, investasi harus jalan, tetap ekspor harus jalan, termasuk dalamnya pariwisata. Dalam konteks Kota Manado, ekspor itu termasuk pariwisata yang datang secara domestik, yang datang untuk berputar uangnya di Kota Manado. Dan konsumsi harus jalan. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap beraktivitas. Kita tidak boleh tidak beraktivitas. Kita beraktivitas dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pemerintah harus menerapkan 3T itu: testing, tracing, dan treatment. Tapi kita tetap harus beraktivitas karena virus kelaparan itu lebih berbahaya. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, pernah menyampaikan pemerintah itu memberikan solusi obat. Obat kurang, pasien tidak sembuh. Obat lebih, pasien overdosis meninggal. Jadi kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Mengenai sektor informal kalau perputaran uang tinggi pasti jalan. Nah, dalam COVID ini, sektor informal kita bantu dengan memberikan bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan termasuk bantuan sosial. Prinsipnya, dalam menghadapi badai, kapal itu tidak boleh tenggelam. Mana yang akan tenggelam itu kita bantu supaya dia bisa melewati badai tersebut. Kalau dia sudah tenggelam, waktu cuaca cerah, dia tidak bisa jalan lagi. Jadi kita harus pastikan sektor-sektor informal ini tetap berjalan. Berikan mereka insentif-insentif, berikan mereka bantuan, agar supaya begitu badai COVID ini berlalu, mereka masih tetap berbisnis. Jangan sampai dengan pandemi ini mereka mati. Kalau mereka mati ini, pada saat pandemi lewat, mereka sudah tidak ada juga. Nah, jadi tugas pemerintah dalam hal ini adalah memastikan usaha-usaha mereka tetap jalan, aktivitas tetap jalan, dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 44 menit akan digunakan? Cukup. Selanjutnya, kita ke calon wali kota nomor urut 4. Silakan untuk mengambil soal di depan. Amplop masih tertutup. Harap disimak baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Salah satu kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adalah tata kelola pemerintahan yang buruk akibat konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertanyaannya, apa langkah-langkah antisipatif saudara agar konflik dengan pasangan Anda tidak terjadi selama 5 tahun? Dan apa pertanggungjawaban moral saudara jika akhirnya konflik itu benar-benar terjadi? Waktu Anda 3 menit akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya ini berbicara bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, good governance yang tentunya dalam pelaksanaannya bagaimana prinsip-prinsip yang dikedepankan, baik prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, prinsip efektivitas, prinsip bertanggung jawab, ya, prinsip adil, inovatif, dan tidak korupsi. Sehingga bila tentu pemerintahan ke depan dimulai dari komitmen kepala daerah, pimpinan yang punya komitmen kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan tentu dengan prinsip-prinsip yang tadi, saya meyakini bahwa lewat tentu upaya-upaya tata kelola ini dengan sendirinya inovasi-inovasi terbangun, ya, masyarakat dapat langsung mengontrol, ya, termasuk hal-hal yang tentu dapat membuat satu hubungan yang tidak harmonis. Itu bisa kita kalahkan ketika prinsip-prinsip ini dikedepankan. Dan ini berbicara tentang upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, dan tentu tata kelola pemerintahan yang baik ini termasuk juga di dalamnya, ya, bagaimana melihat semua hal-hal yang menjadi tantangan di kota kita ini, baik ketika kita melihat tantangan yang masih ada dalam upaya yang mengatasi bahkan tentu memutus mata rantai COVID-19, bahkan tantangan dalam hal ekonomi, tantangan dalam hal tentunya lapangan pekerjaan. Nah, konsep tentang tata kelola ini terus menjadi satu bagian bahwa ke depan komitmen sebagai kepala daerah, sebagai wali kota dan wakil wali kota ini sangat kuat bagi satu pemerintahan yang bersih, yang tanpa korupsi. Baik. Masih ada waktu? Yang mau disampaikan di sini adalah ketika seorang diberi kepercayaan sebagai pemimpin, maka yang paling mendasar adalah komitmen yang dibangun untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan Waktu habis. Selanjutnya kita ke calon wali kota nomor urut 2. Silakan untuk mengambil amplop di depan. Masih tertutup? Simak baik-baik karena saya hanya akan membaca satu kali. Salah satu cara memperkokoh NKRI dan kebangsaan yaitu diharapkan hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang memiliki moral dan berintegritas. Pertanyaannya, setujukah saudara tentang tindakan menghalalkan segala cara, termasuk transaksi politik uang, dengan pemilih pada saat pilkada? Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan dan apa saran Anda terhadap lawan-lawan politik Anda untuk tidak melakukan politik uang saat pilkada? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tentunya pasangan dari Sonia Sarif tidak akan pernah menyetujui akan politik uang. Itu pun yang kami tanda tangani
di fakta integritas yang diberikan oleh KPK. Politik uang tidak akan memberikan janji kehidupan masa depan terhadap masyarakat yang di masyarakat Kota Manado. Politik uang hanyalah memperburuk keadaan Kota Manado. Kami, Sonya Sarif, juga memberikan pelajaran yang berharga bagi Kota Manado bahwa nasib saudara jangan ditukar dengan 5 kg beras dan uang 200.000, karena itu hanya berlangsung pada 1 hari saja selesai. Kami datang dengan konsep untuk memberikan janji dan target kepada masyarakat Manado menjadi masyarakat yang tangguh, menjadi masyarakat yang berintegritas sebagai human capital, sehingga pada saat era perdagangan bebas ini, era digital, era industri 4.0, internet 5G, kita bisa berkompetisi untuk menjadikan Manado kota yang mandiri. Manado bukanlah kota industri, Manado bukan kota pertambangan, Manado hanyalah kota jasa dan kota perdagangan dan kota pariwisata. Kita harus menyiapkan pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berintegritas. Manado harus bisa meningkatkan PAD yang dari hanya 400 miliar menjadi 1 triliun, sehingga pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan janji-janji politik, money politik, tidak terikat oleh para sponsor-sponsor, sehingga pada saat pengambilan keputusan nanti seorang pemimpin tidak mempunyai beban demi kesejahteraan masyarakat. Manado harus menjadi kota yang mandiri. Manado harus siap pada 10 tahun datang, di mana bantuan daripada daerah-daerah yang memberi kontribusi kepada APBD itu sumber daya mineralnya mulai menurun, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan pembagian anggaran dari pusat dan daerah. Manado harus sangat siap untuk menerima kenyataan itu. Maka Sonya Sarif datang dengan target minimum tahun pertama investasi 1 triliun, 10 triliun dengan target PAD 1 triliun. Manado harus berubah dari segala segi, baik dari konsep tata kelola pemerintahan yang sangat buruk, tetapi juga Manado harus tetap berbudaya, harus tetap memperhatikan budaya-budaya leluhur yang menjadi aset yang tidak ternilai bagi kota Manado. Untuk itu, mari kita merubah kota Manado, kita merubah cara berpikir kita. Jangan politik uang dijadikan Waktu habis. Dan seluruh calon wali kota telah memaparkan ataupun menjawab pertanyaan di segmen kedua ini. Kita akan kembali di segmen 3. Akan menyaksikan calon wali kota saling memberikan pertanyaan. Tetaplah bersama kami.